Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nabila, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan ke-13 gelombang kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview proses pembelajaran yang telah dilakukan, baik itu melalui proses pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Sebelumnya, pembelajaran yang telah saya lakukan ada beberapa materi atau agenda. Agenda yang pertama yaitu berkaitan dengan sikap dan perilaku, yaitu di dalamnya membahas berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang ketiga berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian agenda yang kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Agenda yang ketiga yaitu berkaitan dengan peran ASN menuju smart governance, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan habituasi. Proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya yaitu terdapat proses pembelajaran sinkronus, merupakan proses pembelajaran yang dilakukan pada waktu yang sama atau real time antara pengajar dan juga peserta. Pengajar dan peserta dapat berinteraksi secara langsung, baik tatap muka maupun melalui media online. Sedangkan pembelajaran asinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan tidak pada waktu yang sama antara pengajar dan juga peserta. Peserta belajar secara mandiri dengan mengakses materi yang sudah disediakan sebelumnya. Terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing proses pembelajaran. Yang pertama dari kelebihan proses pembelajaran sinkronus, yaitu dapat berinteraksi secara langsung, bertanya dan juga berdiskusi antara pengajar dan juga peserta. Kemudian yang kedua, dapat langsung menerima umpan balik secara cepat, dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keaktifan dalam belajar. Sedangkan kelebihan dari asinkronus itu sendiri, yang pertama waktu belajarnya lebih fleksibel, materi bisa diulang kapan saja dan dapat mendukung gaya belajar mandiri. Sedangkan kekurangan dari proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus, yang pertama dari proses pembelajaran sinkronus yaitu terikat dalam waktu tertentu dan juga membutuhkan koneksi internet yang stabil jika melalui media online. Kemudian kekurangan dari proses pembelajaran asinkronus yaitu kurangnya interaksi secara langsung dari pengajar dan juga peserta. Kemudian feedback dari pengajar lebih lambat dan memerlukan disiplin yang tinggi. Berdasarkan perbedaan proses belajar sinkronus dan asinkronus, dapat disimpulkan bahwa synchronous learning itu menekankan interaksi secara langsung dan waktu belajar yang bersamaan, sehingga peserta dapat berdiskusi, bertanya, dan juga mendapatkan umpan balik secara cepat dari pengajar. Sedangkan asynchronous learning itu menekankan kemandirian dan fleksibilitas waktu, karena peserta bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai metode belajar masing-masing. Kedua proses pembelajaran, baik sinkronus ataupun asinkronus, dapat dikombinasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Di antaranya, kelebihan dari blended learning atau kombinasi yang pertama yaitu meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kemampuan aplikasi dan pemecahan masalah. Yang ketiga dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pengajar dan juga peserta. Dan yang terakhir, memungkinkan peserta dapat belajar mandiri dan menyesuaikan gaya belajar dari masing-masing peserta. Mungkin sekian review dari proses pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.